Tim Hukum Nasional atau THN Amin dihadapkan pada gugatan senilai lebih dari 1 triliun rupiah oleh Eka Putra Jakran SHMH. Gugatan ini terkait pencabutan surat keputusan atau SK yang menetapkan dirinya sebagai koordinator Tim Hukum Nasional Anies Baswedan atau THNAB Provinsi Sumatera Utara. Persidangan perdana dilangsungkan di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan pada Senin 15 Januari 2024 dengan Eka Putra Jakran menyatakan kekecewaannya karena tidak ada perwakilan dari THN Amin Pusat maupun koordinator THN Amin Provinsi Sumut yang hadir. Eka Putra Jakran, Ketua PB PASU mengajukan tuntutan sejumlah 1,30 triliun mencakup kerugian material dan imaterial. Pencabutan SK dianggap merendahkan marwahnya sebagai Ketua Umum PASU dan Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Medan. Dalam pembelaannya, Eka Putra Jakran menekankan bahwa pencabutan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak prosedural, melanggar adab, etika, dan moral hukum. Ia menyerahkan pada kebijaksanaan hakim untuk menguji legalitas SK yang dicabut oleh THN Amin Pusat. Saya sebenarnya kalau dengan dunia ini nggak terlalu obsesional kali, apalagi soal jabatan gitu loh kan. Tapi dari awal memang saya sudah diamanahkan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Sumatera Utara. Buat saya itu sudah cukup. Ya, untuk saat ini saya konsen membina itu. Kemudian sekitar bulan 6 2022 yang lalu saya terpilih sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Medan. Jadi diamanahkan juga sebagai Korbit Hukum HAM. Nah, beberapa bulan yang lalu datanglah teman-teman yang mengaku sebagai follower atau pecinta Anies gitu ya, mungkin sekitar bulan 7 itu bulan Juli. Sebut saja namanya waktu itu Gunanda Siregar. Beliau ini alumni dari UII. Nah, setelah berdiskusi beberapa saat, lalu kemudian intens bertemu karena beliau dapat laporan raport di pusat itu saya sentral katanya, di pusat dibicarakan sebagai tokoh yang peduli terhadap Anies Baswedan. Jadi berulang-ulang beliau datang meminang saya, arahan dari pusat dan arahan beberapa senior advokat di Sumut untuk jadi koordinator atau ketua Tim Hukum Anies Provinsi Sumatera Utara. Buat saya sebenarnya ini nggak penting karena saya sekarang ini ingin menjaga jarak dengan semua pihak sebenarnya. Justru dengan pasang badan kepada Anies, saya secara tak langsung sudah berjarak dengan 02 dan 03. Tapi karena ini sikap dan itu dukungan saya, kalau diberi amanah ya saya tuntas, saya kerjakan. Makanya kerugian saya banyak sebenarnya. Waktu istri saya terenggut, waktunya anak saya terenggut. 2 kali seminggu saya adakan pertemuan-pertemuan terbatas. Lebih dari 20 kali pertemuan dalam rangka konsolidasi dan penguatan tim hukum Anies Baswedan begitu. Kemudian secara formal sudah melakukan training of trainer TOT di Hotel Madani pada 4 November dan pelatihan dialog tentang mengantisipasi kecurangan pemilu sejak dini itu tanggal 20 Desember yang lalu di Hotel Madani juga. Jadi kalau biaya waktu pikirannya teman-teman menyaksikan semua, dan saya itu lillahi ta'ala aja, ikhlas-ikhlas aja, yang penting ada perubahan gitu. Nah, yang saya hari ini nggak terima, nama baik saya, reputasi saya, harga diri saya seolah-olah dihinakan, dilecehkan akibat dibegal, akibat dicabut SK saya itu tanpa mekanisme yang menurut mungkin aturan adab, etika, moral ini dilanggar semua. Mestinya kan ada basa-basi. Dulu juga kami mengusulkan nama-nama yang kita susun dalam SK 02 itu diusulkan bermatra, itu disusun secara apik, sistematis dan hati ke hati menyusunnya itu. Saya tidak pernah minta jadi ketua. Tapi kalau sudah diberi SK ya saya siap aja tempur gitu untuk dalam rangka menghadapi pemilu 2014 khususnya agar mendorong pemilu damai, jujur, adil, kemudian menghindari kecurangan-kecurangan gitu. Makanya kerugian saya hitung-hitung kasarnya 30 juta sekian lah ya kalau secara material. Tapi kalau secara material 1 triliun sebenarnya kurang, 2 triliun. Tapi karena sudah disusun oleh tim kuasa hukum saya, mungkin itu yang terbaik, 1 triliun itu. Kuasa hukum Eka Putra Jakran, Tuseno Esa, menambahkan bahwa kliennya telah mengalami kerugian baik material maupun non-material dalam memperkuat tim hukum Anies Baswedan di Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan terutama muncul karena dirinya merasa direndahkan atas pencabutan SK secara sepihak. Dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari tokoh Sumatera Utara ya, Bapak Eka Putra Jakran SHMH, beliau selaku Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Medan, juga sebagai Ketua Umum PASU Perkumpulan Advokat Sumatera Utara. Dalam hal ini menggunakan hak warga negara untuk memprotes ketidakadilan yang dia terima.
Adapun permasalahannya adalah beliau ini dilantik sebagai dipilih ya, SK yang sudah keluar sebagai ketua atau koordinator tim hukum Anies Baswedan Provinsi Sumatera Utara. Namun kemudian secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan tentunya dalam hal ini secara putusan apapun lah itu yang membuat beliau ini kemudian diganti. SK-nya kemudian ditukar, dicabut dan digantikan oleh terduga 2. Dalam hal ini Yance Aswin SH ya sebagai terduga 2. Yang mana SK yang dikeluarkan itu dari terduga 1 yaitu dari Ketua Tim Hukum Anies Baswedan ya Provinsi Republik Indonesia Pusat. Kita melakukan protes itu dalam hal ini melalui gugatan di pengadilan. Adapun gugatan di pengadilan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Tentunya kalau materi tidak seberapa, tapi nama baik beliau, nama besar beliau selaku ketua dan tokoh masyarakat Sumatera Utara ini yang merasa direndahkan. Sehingga dalam hal ini cara untuk mengajukan protes adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan. Pada saat sidang pertama ini kita kecewa juga, tergugat tidak hadir ya, tergugat 1 dalam hal ini Ketua Tim Hukum Anies Baswedan Amin ya di Jakarta Nasional, tergugat 1, tergugat 2 adalah koordinator Anies Baswedan Provinsi Sumatera Utara. Persidangan ini menjadi sorotan karena mengungkapkan konflik internal dalam tim hukum yang berkaitan dengan Anies Baswedan dengan pihak penggugat menantang legalitas pencabutan SK. Hakim akan memutuskan perkara ini setelah melakukan uji legalitas pada surat keputusan yang menjadi inti gugatan. Dari Medan, tim Buah Buah ID melaporkan.